Puji nama Tuhan, saat yang terindah kita datang dalam hadirat Tuhan, menikmati kasih dan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang luar biasa kita alami hari demi hari. Kita ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Nah sebab itu mari kita agungkan Tuhan, kita muliakan nama Tuhan. Nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama yang luar biasa. Ialah nama Yesus. Haleluya. Mari datang kepada Yesus. Datang dengan penuh kerinduan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami umat-Mu ya Tuhan. Kami datang dalam hadirat Tuhan. Kami sembah Engkau. Kami muliakan nama Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ya Bapa, ku sembah Kau. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Puji Tuhan, haleluya. Kami sembah Engkau Yesus. Kami muliakan nama Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Mari berdiri bersama-sama, kita sembah Tuhan, kita agungkan nama Yesus ya Bapa. Haleluya. Ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Amin, haleluya. Dalam hidupku selalu. Kami sembah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami boleh kembali lagi beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan penyertaan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan, umat-umat-Mu Tuhan yang datang untuk beribadah Tuhan. Kami mohonkan Tuhan, segala berkat kuasa-Mu Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan kami melalui ibadah ini Tuhan. Biarlah kami diberkati Tuhan oleh setiap firman-Mu Tuhan. Tapi sebelum itu Tuhan, biarlah Tuhan sucikan dan kuduskanlah kehidupan kami Tuhan Yesus. Biarlah kami berlayak Tuhan untuk datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan, lebih bersungguh-sungguh lagi Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian kami ini Tuhan boleh menjadi dupa harum untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sertailah jalani ibadah ini Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Tetap tinggal berdiri. Mari kita puji Tuhan. Yesus adalah kekuatan dalam hidup kita. Yesus satu-satunya penolong dalam setiap kehidupan orang percaya. Haleluya.
Mari bersama Yesus hati kita tak akan goyah. Kita akan kuat menghadapi segala tantangan yang ada dalam dunia ini. Haleluya. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Kita puji Tuhan, kita agungkan Dia. Amin. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Yesus hapuskan tetesan air mata. Amin. Yesus sembuhkan semua luka hatiku. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Amin. Puji Tuhan. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Amin. Puji Tuhan. Yesus hapuskan Amin. Haleluya. tetesan air Terpujilah nama Tuhan. Yesus sembuhkan semua luka hatiku. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Amin. Bersama Yesus lakukan perkara-perkara yang besar. Puji Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus Amin. ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Bersama Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Mari katakan Yesus. Amin. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan. Amin. Dialah penyembuh. Dia menguduskan. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Amin. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan. Dia Raja segala raja. Haleluya. Terpujilah nama Yesus. Nama yang ajaib, nama yang perkasa. Amin. Amin. Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan. Dia Raja segala raja. Haleluya. Besar dan perkasa Allah kita. Dia dahsyat, Dia luar biasa. Besar dan perkasa Allah kita. Amin. Besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita. Besar dan
dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Amin, puji Tuhan. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Amin, haleluya. Besar dan perkasa Allah kita adalah Allah yang besar, besar dan perkasa, Dia luar biasa. Amin, haleluya. besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan Haleluya. Engkau besar Tuhan, Engkau perkasa dan mulia. Haleluya. Haleluya, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Dalam dunia yang gelap ini, kita tidak dapat berjalan sendiri. Di luar Tuhan kita akan jatuh, tetapi bersama dengan Tuhan kita akan kuat. Walaupun badai datang menerpa dalam hidup kita, percayalah, Yesus adalah kekuatan kita. Haleluya. Bila badai telah berkecamuk, jangan takut akan bahaya. Amin, haleluya. Tuhan Yesus perlindunganmu, dalam naungan kau sentosa. Amin, ada damai di waktu susah. Ada damai di waktu susah. Amin, ada damai di tengah taufan. Yesus adalah kekuatan kita. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah perlindungan kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau selalu beserta dengan kami. Haleluya. Ada damai di waktu susah. Ada damai di waktu susah. Ada damai di tengah taufan. Damai di tengah roda dunia. Dilindungannya Tuhan. Haleluya. Ada damai di waktu susah. Ada damai di tengah taufan. Damai di tengah roda dunia. Dilindungannya Tuhan. Damai di tengah gelora dunia, dilindungannya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
Haleluya. Perlindungannya Haleluya. Mari datang kepada Yesus. Dalam naungannya kita mendapat sentosa dan damai. Puji Tuhan. Mari berdiri bersama-sama. Kita siapkan hati untuk terima firman Tuhan. Haleluya. Katakan kepada Tuhan Yesus, kami tidak takut sebab Tuhan beserta dengan kita. Kami tidak gentar, kami tidak bimbang sebab Engkau adalah Allah kami. Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa. Haleluya. Dialah tempat naungan kita. Mari jadikan pujian ini sebagai doa permohonan kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku.
Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sungguh sangat mengucap syukur Tuhan. Kalau kami masih boleh ada sampai pada saat hari ini. Itu semua oleh anugerah yang dari Engkau ya Bapa. Biarlah setiap pujian penyembahan kami, biarlah itu menjadi dupa yang berbau harum bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah dari setiap hati kami mengalir pujian penyembahan bagi Engkau saja Tuhan. Engkau saja Tuhan yang layak kami sembah. Engkau saja Tuhan yang layak kami tinggikan ya Bapa. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik ya Bapa, untuk kembali diisi oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan melayani kebenaran firman-Mu, pakai dia lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Biarlah firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan, boleh tertanam di hati kami, boleh berbuah lebat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tentu kita sangat bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan saja kita boleh ada sampai dengan hari ini dan dapat beribadah. Puji Tuhan, Tuhan baik buat kita semua. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap kita dikaruniakan Tuhan satu kemampuan dan kekuatan untuk kita dapat menjaga iman percaya kita, untuk dapat kita setia kepada Tuhan. Dan Tuhan tolong kita supaya kita kuat dan teguh dengan sungguh-sungguh. Demikian tema firman Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan terambil di dalam Injil Yohanes pasal 1. Mari dengan kasih Kristus kita akan melihat, perhatikan dengan baik dan baca bersama-sama ayat ini. Di dalam Injil Yohanes pasal 1, ayatnya yang ke-7. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini sedang menjelaskan tentang seorang pembuka jalan. Dia adalah Yohanes Pembaptis. Seorang yang kemudian dijelaskan firman Tuhan sebagai saksi. Demikian juga saya dan Bapak Ibu Saudaraku. Yohanes Pembaptis sedang dijelaskan sebagai pembuka jalan untuk terang yang sesungguhnya. Yohanes Pembaptis kemudian membuka jalan untuk Yesus Kristus yang adalah terang sesungguhnya. Di ayat 4 dan 5 menjelaskan tentang terang itu, ya. Terang yang sesungguhnya. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Puji Tuhan. Apa yang sedang dijelaskan oleh firman Tuhan tentang keberadaan Yohanes Pembaptis sebagai saksi untuk terang itu. Demikian juga saya dan Bapak Ibu Saudaraku adalah saksi Kristus. Saksi kepada terang itu dan juga harus menjadi terang di dalam kehidupan kita. Supaya orang lain dapat melihat Kristus, orang lain dapat melihat terang Kristus di dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau mengintrospeksi diri dan kalau kita mau jujur, ya, hari-hari ini ada begitu banyak orang percaya yang ada dalam ketakutan. Ada begitu banyak orang percaya yang ada dalam keadaan lemah. Ada begitu banyak orang percaya yang ada dalam keadaan gusar, khawatir. Tuhan tolong kita. Karena kehendak firman Tuhan, karena keinginan firman Tuhan,
Kita boleh menjadi terang, kita menjadi saksi yang dari kita kuat dan teguh dengan satu ukuran yang sungguh-sungguh. Belum tentu orang kuat dan orang yang teguh itu dapat menjaga konsistensinya, dapat selalu dalam keadaan sungguh-sungguh. Tuhan tolong kita Bapak Ibu Saudaraku, sebagai satu contoh tentang bagaimana orang percaya, bagaimana orang-orang yang telah melayani Kristus, orang-orang yang dapat disebut sebagai orang-orang ring satu dari pelayanan Yesus. Mereka yang adalah murid-murid Yesus. Yang baru saja mereka menikmati satu mujizat yang luar biasa. Yang tidak pernah dilakukan oleh satu tokoh Alkitab manapun. Yaitu di mana Yesus Kristus sanggup dengan kuasanya memberi makan 5.000 orang. Tercatat dalam firman Tuhan, dalam Injil Matius pasal 14, bahkan dimungkinkan lebih dari 5.000 orang. Karena yang dihitung adalah hanya laki-laki dewasa saja. Tetapi mari kita lihat, apa kejadian yang dapat membuka pemahaman rohani saya dan Bapak Ibu Saudaraku, bahwa kalau tidak dijaga, kalau kita tidak menguatkan diri kita, tidak berusaha dengan baik, maka momen atau kemampuan kita untuk kuat dan teguh hati kita, iman, percaya kita, pengharapan dan kasih kita kepada Tuhan, itu bisa hanya per momentum, bisa hanya per suatu kejadian. Baru lihat mujizat Tuhan, kita kuat mungkin ya, begitu ya. Atau mungkin juga kita ada pergumulan, kita berusaha kuat. Tapi mungkin waktu-waktu sesudahnya, waktu-waktu kemudian berlalu, kita tidak dapat menjaga konsistensi iman kita, keyakinan kita, keteguhan hati kita untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan tolong, apa yang saya sampaikan tentang satu contoh orang-orang percaya, orang-orang ring satu di dalam pelayanan Yesus. Di dalam Injil Matius pasal 14, dan Yesus harus mengatakan tentang satu kalimat yang artinya tenang dan jangan takut. Dalam Matius pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Satu peristiwa orang-orang yang menjadi saksi, tapi kemudian tidak dapat menjaga keteguhan, kuat hati dengan ukuran sungguh-sungguh. Di ayat sebelumnya, di ayat yang ke-26, ketika murid-murid Yesus melihat dia, dalam Matius pasal 14, ketika murid-murid Yesus melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Mungkin saya dan Bapak Ibu Saudaraku hari-hari ini sedang mengalami yang namanya tidak peka lagi dengan kehadiran Kristus. Tidak merasakan lagi dengan pertolongan Tuhan. Mungkin saat-saat ini oleh karena terpaan dampak dari pandemi COVID-19 yang begitu lama, kita dalam keadaan gusar, dalam keadaan takut, dalam keadaan seperti harusnya dapat melihat Yesus, tapi kemudian dapat berkata itu hantu. Mari kita perhatikan dari contoh cerita ini. Apa yang dapat menyebabkan orang-orang percaya menjadi takut, menjadi tidak lagi kuat, tidak dapat mempertahankan keteguhan hatinya dengan ukuran sungguh-sungguh? Ada 3 hal yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudaraku untuk menjadi berkat buat kita. Apa persoalan, apa masalah, dan bagaimana kita keluar dari masalah tersebut. Ada 3 hal. Yang pertama, orang percaya harus memiliki kepekaan akan kehadiran Tuhan. Orang percaya harus memiliki satu kedekatan, hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi tidak hanya asal percaya saja. Sekali lagi, karena kalau hanya asal percaya, tapi kemudian tidak memiliki satu keteguhan, maka ia tidak dapat menyadari bahwa sebenarnya kuasa mujizat Yesus sudah ada. Tapi ia kehilangan kepekaan, ia kehilangan pengenalan yang dekat dengan Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku, cerita tentang murid-murid Yesus yang sementara ada di tengah Danau Galilea dalam penyeberangan mereka dari Tiberias menuju Betsaida. Mereka di tengah perjalanan sedang dihadang oleh namanya angin sakal, angin yang memukul, angin yang berlawanan arah. Sementara mereka dalam keadaan ketakutan, Yesus hadir untuk menenangkan mereka. Tetapi justru mereka melihat itu hantu.
Tuhan tolong kita Bapak Ibu Saudaraku, jangan sampai oleh karena banyaknya pergumulan masalah, kemudian kita kehilangan kepekaan, kehilangan pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan akan dibentuk, orang-orang percaya akan kuat dan teguh hatinya dengan sungguh-sungguh untuk dapat punya iman, harap dan kasih kepada Tuhan melalui hal-hal yang sederhana. Kita memiliki pengalaman atau kita memiliki jam-jam doa pribadi dengan Tuhan. Kita memiliki kesukaan untuk merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Dan juga yang terutama adalah kita disebut pelaku firman Tuhan yang setia. Apa dampak bagi orang percaya yang tidak memiliki kepekaan, yang tidak merasakan bahwa Yesus sudah ada? Apa akibat dari orang-orang percaya umat Tuhan yang tidak memiliki pengenalan, tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan? Di dalam kitab Hosea pasalnya yang keempat ayatnya yang keenam. Akibat dari orang-orang percaya yang tidak memiliki pengenalan, yang mengakibatkan ia tidak kuat, ia tidak teguh hati. Akibatnya, Hosea pasal 4 ayatnya yang keenam. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengejaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Sangat mengerikan sekali Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apabila saya dan Bapak Ibu Saudaraku masuk dalam kelompok umatku, orang percaya yang tidak punya pengenalan yang baik akan Tuhan. Mereka disebutkan di dalam Hosea pasal 4 ayatnya yang ke-6 adalah binasa. Pengertian kata binasa ini artinya dilenyapkan, dihancurkan, dihabiskan. Dan yang melenyapkan itu adalah Tuhan sendiri. Dan yang menghabiskan itu adalah Tuhan sendiri. Dan yang membinasakan itu adalah Tuhan sendiri kepada orang-orang percaya yang tidak memiliki pengenalan atau hubungan pribadi dengan Tuhan. Sebab itu pada pagi hari ini penyampaian firman Tuhan mengingatkan saya dan Bapak Ibu Saudaraku, mari kita kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita intim dengan Tuhan. Dengan hal yang sederhana yang dua cara tadi. Punya doa, punya hubungan pribadi lewat doa. Dan punya jam-jam kesukaan membaca firman Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali di dalam Injil Matius pasal 4 ayatnya 14 ya. Pasal 14 ayatnya yang ke-26, 27 dan seterusnya. Tentang cerita murid-murid Yesus dalam perjalanan di malam hari. Ketika siang hari mereka baru menikmati, melihat, merasakan mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian pada malam hari mereka menyeberang Danau Galilea dari Tiberias menuju ke Betsaida. Kalau hal yang pertama tadi mereka tidak menyadari bahwa Yesus sudah ada di tengah-tengah mereka. Ya. Kemudian hal yang kedua, apa yang menyebabkan orang-orang percaya tidak mampu untuk kuat, tidak sanggup untuk meneguhkan hatinya dengan ukuran yang sungguh-sungguh. Ya, pengertian sungguh-sungguh itu continue dan berprogres. Artinya tiap hari, bertambah waktu, semakin baik. Bayangkan orang-orang percaya, orang-orang dekat, orang-orang yang dalam pelayanan. Tapi kemudian kehilangan kekuatan dan keteguhan hati di hadapan Tuhan. Hal yang kedua, kalau melihat dari cerita di dalam Matius pasal 14 ini, maka yang bisa saya bagikan kepada kita adalah mereka melihat ya, orang percaya melihat kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Mungkin Bapak Ibu Saudaraku dan kita yang saat-saat ini sementara dalam keadaan masa-masa sukar, kita melihat ada begitu banyak doa-doa kita, ada begitu banyak permohonan-permohonan kita yang kemudian kita lihat dalam kenyataan hari-hari hidup kita belum seperti yang kita doakan. Kenyataannya tidak seperti yang kita doakan. Kenyataan atau situasi keadaan hidup kita saat-saat ini tidak seperti yang kita harapkan. Sama seperti ketika murid-murid sedang menyeberang Danau Galilea. Mereka dalam penyeberangan itu berharap air danau di malam hari itu tenang. Tetapi kemudian ada angin sakal. Ini mungkin menjadi salah satu penyebab dari keadaan yang dapat melemahkan iman kita. Membuat kita tidak kuat. Membuat kita tidak bisa teguh dengan ukuran yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yaitu karena ada harapan-harapan. Ya, ada keinginan-keinginan yang belum sesuai dengan kenyataan.
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 2000 tahun lalu, jauh sebelumnya, Rasul Paulus sudah ingatkan dalam suratnya kepada Timotius. Di dalam 2 Timotius pasal 3, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Bahwa saat-saat ini adalah masa-masa yang sukar. Yang mungkin juga dari saya menghitung kurang lebih 19 hal di mana Bapak Ibu Saudaraku sedang mengalami hal tersebut sehingga menyebabkan jadi kurang teguh, kurang kuat, tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita melihat ini hal-hal di mana masa-masa yang sukar yang dapat menyebabkan orang percaya jadi lemah, jadi tidak kuat. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan mereka menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, ini Bapak Ibu Saudaraku, hal-hal yang terjadi di tengah-tengah kita yang dapat menyebabkan kita lemah, tidak kuat, tidak teguh iman harap kasih kita kepada Tuhan. Tidak mampu lagi kita kuat dan teguh dengan ukuran yang sungguh-sungguh karena kita melihat keadaan kita, situasi kita banyak disebabkan karena masa sukar, karena keadaan akhir zaman ini. Di mana mungkin kita dikelilingi oleh orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Di mana mungkin kita jadi lemah iman, tidak kuat. Karena kita berhadapan dengan orang-orang yang beribadah. Orang-orang yang aktif dalam pelayanan. Tetapi mereka memungkiri kuasa ibadah itu. Firman Tuhan ingatkan. Bahwa jauhilah mereka itu. Tuhan tolong kita Bapak Ibu Saudaraku. Karena relevansinya adalah atau hubungannya dengan apa yang dialami oleh para murid-murid ketika mereka dalam penyeberangan di Danau Galilea. Ya, mereka melihat keadaan tidak seperti dengan harapan mereka. Kenyataan tidak seperti dengan keinginan mereka. Itu sebabnya Tuhan sudah ada di depan mereka. Namun mereka berkata itu hantu. Ya, Tuhan menolong kita Bapak Ibu Saudaraku. Supaya untuk hal yang kedua, ya kita harus berusaha untuk benar-benar siap. Ini masa-masa yang sukar. Firman Tuhan sudah ingatkan banyak hal tentang keadaan akhir zaman. Maka sebab itu kita dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kita memiliki satu kemampuan untuk siap apapun yang terjadi di masa sukar ini. Puji Tuhan. Dan kemudian hal yang ketiga Bapak Ibu Saudaraku. Untuk mari kita introspeksi diri. Kita kuat dan teguhkanlah hati kita dengan ukuran sungguh-sungguh. Ukuran tetap dan bertambah-tambah. Hal yang ketiga, kita boleh tetap melihat di dalam cerita Matius pasal 14 ini. Tentang Yesus berjalan di atas air. Kita melihat satu tokoh atau seorang murid yang begitu dekat dengan Yesus. Dia adalah Petrus. Maka hal yang ketiga yang bisa saya sampaikan kepada kita, bagaimana supaya saya dan Bapak Ibu Saudaraku kuat dan teguh, ya. Hati kita dengan ukuran yang sungguh-sungguh di dalam iman, harap dan kasih kepada Tuhan adalah mari Tuhan tolong kita supaya kita jangan gusar, jangan lekas gusar, jangan miliki jangan kita kurang percaya diri kita untuk menggantungkan harapan kepada Tuhan. Sederhananya Bapak Ibu Saudaraku, mari setiap kita harus memiliki satu keyakinan yang teguh, kemampuan untuk dapat mengendalikan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Di dalam cerita Yesus berjalan di atas air, ya, kita kemudian tahu bahwa ada seorang manusia pun sanggup melakukannya, yaitu Petrus. Ya. Ketika ia memandang kepada Yesus, ketika ia meminta Yesus memerintahkannya untuk dapat berjalan di atas air, ketika ia mengandalkan Tuhan, ketika ia menyerahkan fokusnya kepada Tuhan, ketika ia tidak gusar, maka firman Tuhan tertulis, Petrus berjalan juga di atas air.
Oleh karena ia fokus kepada Tuhan, ia kuat, ia teguh, ia fokus kepada Kristus. Ia mengalami satu mujizat yang dahsyat dan luar biasa. Petrus berjalan di atas air. Namun kemudian di ayatnya yang ke-30 dari firman Tuhan Matius pasal 14, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Mungkin ini juga menjadi satu pertanyaan dari firman Tuhan buat kita. Oleh karena kita saat-saat ini sedang dalam keadaan kurang kuat, ya. Kita tidak teguh. Hai kamu orang yang kurang percaya, bimbang dan ragu. Mari Bapak Ibu Saudaraku, secara manusia insting kita melihat segala sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, kita pasti kemudian akan memiliki respon khawatir. Kita bereaksi takut, ya khawatir, takut. Itu manusiawi. Tapi mari melalui penyampaian firman Tuhan dalam ibadah pagi hari ini, kita dikuatkan lagi, kita dimampukan lagi, mendapatkan penguatan dari firman Tuhan. Mungkin kita ada dalam keadaan khawatir, dalam keadaan takut. Tapi jangan kita hidup di dalam ruang kekhawatiran. Jangan kita berada di dalam satu zona atau keadaan ruang ketakutan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sebab itu, melalui tokoh yang sama, Petrus, ini kemudian setelah ia mendapatkan satu kekuatan yang luar biasa dari Tuhan, ia dipenuhkan kuasa Roh Kudus, ia mendapatkan janji sebagai saksi, ya. Jadi ayat pokok kita dalam Yohanes pasal 1 ayat 7, kita adalah saksi yang harus kuat dan teguh. Petrus mendapatkannya melalui janji Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8, tentang kamu adalah saksiku dan akan mendapatkan satu kekuatan, dipenuhkan oleh Roh Kudus. Petrus mengalaminya. Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan di dalam Petrus. Ia yang tadinya gusar, ia yang tadinya ditegur oleh Tuhan, hai orang yang kurang percaya, hai orang yang bimbang. Tapi kemudian ia menuliskan dalam surat 1 Petrus pasalnya yang ke-5, 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Ini adalah ayat penguatan dari bagian yang ketiga, tentang bagaimana saya dan Bapak Ibu Saudaraku supaya dapat kuat, teguhlah hati kita dengan ukuran yang sungguh-sungguh. 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-6 sampai ayat 8, demikian firman Tuhan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Tuhan tolong kita Bapak Ibu Saudaraku, bahwa ketika tadinya Petrus ia masuk di air dan kemudian Tuhan mengangkat dia, dan Tuhan berkata, hai kamu orang yang bimbang, orang yang gusar, orang yang kurang percaya. Namun ketika ia dipulihkan oleh Tuhan, itu juga menjadi kerinduan kita pagi hari ini. Dalam ibadah ini kita harus dapat menerima kuasa Tuhan. Kita dipulihkan oleh Tuhan. Karena apa? Jawabannya dari orang yang sama, yang menguatkan kita. Tentu dia mendapat mengatakan hal ini karena ilham Allah Roh Kudus mengingatkan dia untuk menguatkan kita. Ya. Di ayat yang ke-6 tadi, rendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Setiap kita, kalau kita mau kuat dan teguh di hadapan Tuhan, kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh terlalu percaya diri. Dalam pengertian kita merasa kita kuat. Tanpa Tuhan itu salah sama sekali. Kalau kita kuat bersama Tuhan, amin. Haleluya. Puji Tuhan, rendahkanlah diri di bawah tangan Tuhan dan yang kuat. Dan kemudian mari Tuhan tolong supaya kita bisa kuat dan teguh dengan ukuran yang sungguh-sungguh. Atas segala hal apa yang dapat menyebabkan kita mungkin mau masuk dalam ruang ketakutan, dalam zona kekhawatiran. Cepat-cepat kita berseru, Tuhan tolong. Dan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab Tuhan, sebab Yesus punya tanggung jawab untuk memelihara saya dan Bapak Ibu Saudaraku. Bapak Ibu Saudaraku, kita hadir di dunia ini bukan hanya kebetulan atau lahir kita ada di dunia begitu saja. Tetapi Tuhan punya tujuan setiap kita. Ia menenun kita, ia
merajut kita dengan begitu indah dalam kandungan orang tua kita. Sehingga kehadiran kita, keberadaan kita sebagai saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini harus kuat dan teguh, harus dapat menjadi contoh bagi orang lain, yang kemudian orang lain dapat memuliakan Tuhan melalui kesaksian kita. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya, puji Tuhan. Dan menjadi ayat terakhir dalam penyampaian firman Tuhan pada ibadah pagi hari ini, pesan Tuhan yang luar biasa kepada satu pribadi yang akan memimpin satu bangsa ketika akan masuk kepada satu hal atau menerima sesuatu yang baru yang dari Tuhan. Satu keadaan yang jauh lebih baik. Satu janji yang disebutkan sebagai tanah yang berlimpah susu dan madunya. Tapi kemudian Tuhan mengingatkan, hanya kuat dan teguhkanlah hatimu. Di dalam kitab Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-7, ini menjadi ayat terakhir dalam penyampaian firman Tuhan di ibadah online pagi hari ini. Yosua pasal 1 ayat 7, hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Amin, haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, mari Tuhan menanti, Tuhan sudah sangat menunggu kita untuk mencurahkan belas kasihannya, untuk memberikan kita satu kekuatan, keteguhan hati. Asalkan kita punya hubungan pribadi, punya jam-jam doa, kesukaan kita baca firman, renungkan Taurat Tuhan siang dan malam, dan kita siap berhadapan dengan kenyataan sekalipun belum seperti yang kita harapkan. Dan kita, kalau kita mau berbangga, kalau kita mau percaya diri, itu di dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan tolong kita. Hanya kuat dan teguhkanlah hati kita. Puji Tuhan, dengan ukuran yang sungguh-sungguh, dengan ukuran yang kontinu, dengan ukuran yang tetap dan berprogres, itu artinya sungguh-sungguh. Tetap dan berkelanjutan, bertambah-tambah. Kita kuat iman, kita teguh pengharapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Dan sekali lagi pada bagian terakhir tentang firman Tuhan dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-7 ini adalah kita tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Jangan kita keluar dari kebenaran firman Tuhan supaya kehidupan kita benar-benar diberkati oleh Tuhan. Kehidupan kita ada dalam pimpinan, ada dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, mari dengan kasih Kristus saya mengajak kita yang ada di rumah boleh berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan tentunya kita sudah banyak menerima berkat firman Tuhan pagi hari ini. Luar biasa firman Tuhan untuk kita kuat dan teguh hati dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita minta satu kekuatan yang luar biasa dari Roh Suci memampukan kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari datanglah Roh Suci, kami perlu padamu. Datanglah dengan kuat kuasa, puji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami sungguh perlu Engkau ya Roh Suci, Roh Kudus. Kuatkan kami, teguhkan kami dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Haleluya. kuat kuasa. Amin. Haleluya.
datang penuhi kami, kuatkan kami. Haleluya. 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 Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mau kuat, kami mau teguh dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebab itu kami sangat perlu kekuatan dari Roh Kudus. Mampukan kami, sanggupkan kami. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kau melihat kerinduan kami. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Kami adalah saksi-saksi Kristus yang harus kuat, yang harus teguh dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami kuat, kami teguh hati kami dengan sungguh-sungguh kepadamu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan baik. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Roh Kudus menuntun kami. Roh Kudus memimpin kami. Roh Kudus memenuhi kami dengan kuasa. Kami kuat, kami teguh hati dan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini kerinduan kami. Ini kebutuhan kami. Ini permohonan kami. Untuk kami kuat menghadapi segala sesuatu. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya.
dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Amin, haleluya. Oleh Roh-Mu ya Tuhan, oleh Roh Kudus, sanggupkan kami, kuatkan kami, untuk benar kami kuat dan teguh dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, terpujilah namamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Yesus, kuatkan jemaat-Mu ya Tuhan. Teguhkan jemaat-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Dengan kuat kuasa Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Terpuji nama Tuhan. Apapun pergumulan, kesulitan, angin keras melanda hidup kami, kami mau tetap selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Allah Roh Kudus, Tuhan berkarya bagi umat Tuhan yang sungguh-sungguh mau menerima janji-Mu, yang sungguh-sungguh dan tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, yang sungguh-sungguh mau kuat dan teguh di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Amin, amin Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah, puji, muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur oleh kemurahan Tuhan. Kami boleh beribadah pada pagi siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Ada berkat yang luar biasa pasti kami akan nikmati. Karena kami adalah umat percaya yang mengakui kuasa ibadah. Bila mana kami beribadah dengan sungguh-sungguh dan segenap hati, kami pun akan kuat, teguh, dan bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap pujian yang sudah kami nyanyikan, mengagungkan, memuliakan, menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan senang duduk di atas pujian umat Tuhan. Dan Tuhan pasti balas memberkati buat kami. Dan bahkan firman Tuhan yang sudah kami dengar, sudah menguatkan kami, mengingatkan kami, untuk kami kuat dan teguh hati dengan ukuran yang sungguh-sungguh.
Sekalipun kami melihat keadaan tidak seperti harapan, tapi kami percaya kami bukan orang-orang atau umat yang akan dibinasakan, tapi kami umat Tuhan yang diselamatkan dengan karya salib Kristus, yang kuat dan teguh hati dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tidak akan menyimpang ke kiri atau ke kanan, karena dengan pertolongan Allah Roh Kudus mengingatkan kami, terus mengingatkan kami, supaya kami menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan, ketika kami ada di dalam ketaatan melakukan kehendak firman-Mu, kami pasti akan menikmati berkat-berkat, baik rohani maupun buat jasmani, buat pribadi kami maupun keluarga, usaha pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan. Bersama kami berdoa pada bagian akhir ibadah ini. Tuhan tolong setiap kami yang sudah mengikuti ibadah ini. Mungkin ada dalam keadaan sakit, ada dalam keadaan lemah, mungkin juga ada di dalam keadaan sementara isolasi mandiri karena terpapar virus COVID-19 ini. Tuhan, kami percaya oleh bilur-bilur Yesus. Kami pegang janji firman Tuhan oleh bilur-bilur Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Dan Tuhan menghargai setiap iman percaya dari setiap kami yang meyakini bahwa ada kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Pun berdoa, mungkin ada di antara jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online ini, yang sementara ada dalam keadaan kesulitan ekonomi, pekerjaan, masalah keluarga, ataupun masalah-masalah yang lain, yang belum selesai masalah yang satu, sudah ada masalah yang lain. Sudah begitu berat rasanya kehidupan di dalam pribadi dan keluarga. Tuhan, tolong kami. Kami tidak mau gusar dan bimbang akan janji firman-Mu. Asalkan kami serahkan kekhawatiran kami kepada Tuhan, maka Tuhan bertanggung jawab penuh untuk pelihara hidup kami. Sebab itu tolong jemaat-Mu ya Tuhan, yang sudah mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh, supaya mereka dapat menyerahkan segala kekhawatiran ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti tolong, dan Tuhan pasti memberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk pekerjaan Tuhan yang ada di GPD Ketapang, Keramat, dan Soho. Tuhan tolong, Tuhan berkati semua jemaat yang ada, pelayan-pelayan, hamba-hamba Tuhan, majelis yang ada. Tuhan jaga, lindungi, tudungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus dalam perlindungan Tuhan, sehingga kami disehatkan, kami tetap semangat dan melayani Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam 1 minggu berjalan ke depan, Tuhan jaga, lindungi kami semua, apapun aktivitas, kegiatan, baik di luar rumah maupun di dalam rumah, Tuhan jaga, Tuhan lindungi kami. Sehingga kami dihindarkan dari segala mara bahaya, rancangan niat orang jahat, kecelakaan, semua dihalaukan, terpatahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam doa kami, tetap kami bawa Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Ahamande, bersama para wakil gembala, keluarga yang ada. Tuhan jaga, lindungi, sehatkan, berkati. Urapan Allah Roh Kudus tetap menyertai hamba-Mu, untuk tetap dapat menjadi teladan berkat di tengah-tengah pelayanan GPD Ketapang, Keramat, dan Soho. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Semua hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian dalam ibadah online pada pagi siang hari ini, Tuhan pasti memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih, damai, dan sejahtera dari Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Bahkan penghiburan, pertolongan, perlindungan, penyertaan, kekuatan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua, memberkati kita semua. Mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya. Berkat-berkat ini kita terima dengan penuh ucapan syukur. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya bersama berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.